hijau dan sehat. Pingin gak sekolahnya bersih, hijau dan sehat? Sekarang sudah bersih, hijau dan sehat atau belum? Yang bilang sudah berapa? Angkat tangan. Yang bilang belum? Oke, yang bilang belum, salah satunya apa yang menurut kamu belum hijau, bersih, dan sehat? Kenapa? Masih membuang sampah sembarangan. Masih membuang sampah sembarangan. Angkat tangan yang suka membuang sampah sembarangan. Wih, banyak nih. 2, 3, 4, 5. Besok mau buang sampah sembarangan lagi? Jadi kalian pengen tidak sekolahnya bersih, hijau, dan sehat? Jadi mulai besok atau mungkin nanti pulang dari sini hari ini, kurangi untuk membuang sampahnya sembarang tempat. Kalianlah nanti yang bertugas untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, lanjut lagi. Ini janjinya kalian ya. Bisa kan? Mulai hari ini ya. Kita lihat lagi untuk manfaatnya. Manfaatnya kita maunya nanti nih, kalian lebih peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan. Kesehatan diri berarti kesehatan diri sendiri ya. Setelah kalian bisa menjaga kesehatan diri kalian sendiri, kalian akhirnya bisa menjaga kesehatan lingkungan. Terus lagi meningkatkan kualitas udara, kebersihan dan kenyamanan sekolah. Nyaman tidak kalau umpamanya sekolahnya bersih seperti ini, tak ada sampah? Nyaman. Terus kalau umpamanya sekolahnya banyak pohon-pohonan, nyaman apa tidak? Tidak katanya. Banyak pohon-pohonan tidak? Iya. Makanya perhatikan kata-kata literasinya ya. Oke aja bisa temenin ibu di depan biar lebih konsentrasi. Ada yang mau lebih konsentrasi, temenin ibu di depan. Oke? Mau lingkungannya tadi bersih, sehat, dan nyaman apa tidak? Jadi kalian sebagai generasi S tadi, apa S? Generasi S tadi ya. Kalian nantinya wajib. Nah, kalau ada kata-kata wajib berarti apa? Harus menjaga kebersihan lingkungan. Sebelum menjaga kebersihan lingkungan, dijaga kebersihan diri sendiri. Oke, ini contoh-contohnya. Jadi ini contoh dari menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Apa yang dilakukan di gambar slide yang tengah? Gotong royong, apa yang dibawa? Sampah. Jadi kita menggiatkan gerakan bank sampah kita di sekolah. Ya. Terus nih, ada lagi yang namanya prinsip-prinsip PBLHS. Dibutuhkan partisipasi aktif semua warga sekolah, terutama kalian siswa-siswi SDN 026. Jadi prinsip yang pertama, jadi kita punya 4 prinsip. Prinsip yang pertama, partisipasi aktif. Bahasa Inggrisnya apa? Aktif. Participation. Ya. Terus yang kedua, local wisdom base. Tuh, berarti berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, ada yang namanya pembelajaran berkelanjutan, sustainable learning. Oke, yang keempat, kepemimpinan lingkungan atau yang biasa kita sebut environment leadership. Ya, jadi
kalian pemimpin lingkungan. Setelah ini nanti kalian dilantik untuk menjadi kader-kader penerus lingkungan yang menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di sekolah kita. Hafal ya 4 tadi ya, prinsipnya hafal. Yang bisa hafal nanti kalau ada pertanyaan bisa jawab. Oke, ada lagi yang namanya program utama PBLHS. Program utama PBLHS ada 3. Yang pertama pengelolaan sampah. Seperti kita ada yang namanya bank sampah. Apa nama bank sampah kita? Bank sampah emas. Apa sih emas itu? Singkatan dari apa emas itu? Edukasi masyarakat. Oke. Jadi kalian harapannya bisa mengedukasi ke masyarakat nantinya ya. Terus lagi di pengelolaan sampah itu selain penerapan 3R, ada bank sampah sekolah kita juga pemilahan sampah organik dan anorganik atau non organik sama. Kedua ada yang namanya penghijauan sekolah, mulai dari penanaman pohon dan tanaman hijau. Kemudian yang kedua ada taman sekolah yang asri. Ketiga ada yang namanya pola hidup sehat, kampanye makan sehat dan bergizi, menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Apa plastik sekali pakai? Botol air yang jangan sebutkan merek ya, yang gelas plastik itu namanya penggunaan itu sekali pakai ya, langsung dibuang ya, jadi sampah ya, itu menimbulkan sampah yang banyak. Yang sering ibu lihat lagi di depan pagar kita, anak-anak dari luar sekolah yang daerah sini buang sampah sembarangan, akhirnya numpuk di dalam paret. Ibu lihat ada gelas-gelas minuman kayak gitu tuh. Apa tugasnya kalian nanti? Membersihkan dan mengedukasi. Jadi bukan cuma bersihkan, nanti edukasi ke adik-adiknya. Jangan buang sampahnya di situ dong. Ada tempat sampah atau kalian sediakan plastik. Nanti sampah-sampahnya itu dikumpul kemudian ditimbang di bank sampah. Ya, jadi kita ada 3 ya program utama kita nanti. Yang pertama apa? Pengelolaan sampah. Yang kedua penghijauan sekolah. Yang ketiga pola hidup sehat. Jadi kita punya 3 program nanti. Oke. Di sini nih ada lagi contoh praktiknya, praktik baik nih ya. Pertama adanya program bank sampah. Jadi program daur ulang yang melibatkan kalian para siswa. Apa yang pernah kalian lakukan dengan menggunakan sampah daur ulang? Ayo sebutkan contohnya. Sampah-sampah daur ulang di sini. Sampah-sampah daur ulang. Itu bekas apa itu? Jadi tempat buah, yang kertasnya buah bisa jadi hiasan seperti itu ya. Terus apa lagi? Yang pernah kalian buat di kelas, apalagi ini lihat di pajangan-pajangan di dalam. Jadi topi ini kan dari bahan-bahan bekas semua yang kalian daur ulang dan manfaatkan kembali. Itu contoh-contohnya ya. Terus lagi lihat nih dari kain-kain pecah, sisa-sisa kain. Ini lagi dari tusuk-tusuk stik es krim. Nih bisa jadi manfaat boneka ayam. Kertas koran juga bisa jadi nih bahan-bahan daur ulang yang sudah kalian buat ya. Itu namanya pemanfaatan bank sampah. Yang kedua tanaman herbal sekolah. Di depan ada nggak tanaman herbal sekolah kita? Ada. Mulai
ya nanti kalian per kelas menanam tanaman herbal khusus di kelasnya masing-masing, area kelasnya masing-masing, ya. Bisa kan? Bisa kan? Sahabat apa? Sahabat apa tadi? Apa tadi sahabat? Sahabat apa tadi? Bisa apa sahabat? Apa? Apa? Dan? Apa dia? Bisa apa tadi? Menanam tanaman herbal di taman kelas masing-masing. Bisa ya? Bisa. Apa tadi sahabat ulangin? Ya. Oke, berarti nih ya sudah mulai bisa nanti kalian mencontohkan contoh praktiknya nanti. Terus lagi yang ketiga, sebagai sekolah adinyata, kita sekolah adinyata ya, sekolah yang telah sukses menerapkan PBLHS dan diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kalian ada yang namanya dapat sekolahnya sertifikat. Oke. Ini tinggal beberapa slide. Oke, lihat lagi peran guru dan siswa. Ada tak gurunya yang membuang sampah sembarangan? Yang bilang ada angkat tangan. Ada tak gurunya yang dilihat buang sampah sembarangan? Ada? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada nih nanti panggil langsung gurunya nih. Oke, yang kedua, apakah gurunya sudah mengajarkan kalian tentang lingkungan hidup, khususnya menjaga kebersihan lingkungan? Dalam pelajaran apa itu? PKLA. Masuk ya? Masuk berarti ya? Oke, nah ini peran kalian. Berarti gurunya sudah selesai menjalankan tugasnya sebagai guru. Tinggal dilihat lagi kalian sebagai siswa. Apakah sudah kalian menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekolah? Di kelas ini ada sampah nggak di bawah mejanya? Tuh. Apakah kalian sudah menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekolah? Nah, berarti mulai hari ini kalian apa? Ya, mulai bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Setelah pelatihan ini diharapkan kalian semua bisa berubah ya. Perilakunya menjadi perilaku hidup sehat. Oke, kita lihat lagi. Apakah kalian sudah aktif dalam kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah? Sekarang kita tanya dulu. Dari kegiatan penghijauan, adakah yang suka ikutan menanam pohon? Coba berapa orang? Rizky 2, 3, 4, 5, 6. Tanaman pohon di mana? Ya? Di rumah. Siapa yang nanam pohon di sekolahan ada? Oke, berarti nanti yang sudah bisa menanam pohon di rumah bisa implementasi nanti contohnya di sekolah lagi, gitu ya? Gitu ya. Terus lagi kita lihat lagi di pengelolaan sampah. Apakah kalian sudah menjadi nasabah bank sampah kita? Kok kurang kenceng? Apakah sudah menjadi nasabah bank sampah? Sudah. Nanti yang menjadi nasabah bank sampah boleh datang ke gurunya untuk menjadi nasabah bank sampah. Dikelola sampahnya, kemudian dihitung jumlahnya. Dapat duit gak sih? Dapat. Terus kenapa tidak bisa untuk mencari atau mengumpulkan sampah yang tidak terpakai? Ada nggak yang nggak bisa? Terus saya masih nggak bisa, ada nggak? Berarti semuanya sudah
berapa gitu? Ya. Marcelo, sampahmu sudah berapa kilo? Marcelo, sudah berapa kilo sampahnya? Mana yang sudah punya buku tabungan sampah? Angkat tangan. Ya, berapa? Dapatnya sudah berapa? Berapa ribu? 4 ya. Bisa dilanjut? Rizky, coba sini maju kamu berdua nak. Maju sini berdua ya. Oke, lanjut. Lihat lagi. Di terakhir nih slide-nya. Nih, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Kemarin orang tuanya sudah ikut sama-sama kita untuk memilah dan membuat sampah organik menjadi cairan apa? Enzim. Dan hari ini sudah waktunya kita untuk panen. Ya, hari ini waktunya kita untuk panen setelah 3 bulan kemarin ya. Oke, bisa nanti ya? Oke. Terus lagi, apakah orang tua di rumah sudah menerapkan pola hidup sehat orang tuanya? Sudah. Ada yang belum? Rumahnya penuh sampah apa bersih? Ada nggak rumahnya yang penuh sampah? Apakah ada? Nggak ada ya. Terus lagi dilihat, apakah nih tempat sampah kalian sudah terpilah? Belum. Jadi masih jadi satu. Nanti kalian harus belajar memilah sampah bukan cuma di sekolah, tapi juga dimulai dari rumah. Ada 2 plastik atau 2 tempat kalau untuk di rumah. Yang pertama plastik untuk sampah yang organik atau bekas-bekas kotoran-kotoran kayak namanya bekas makanan gitu ya. Ada nggak yang bekas makanannya sudah diolah? Kalau ibu ada yang namanya komposter. Jadi ibu ada lagi tempat untuk mengolah sampah organik atau bekas sisa makanan, namanya komposter. Nanti dia jadi pupuk cair ya. Terus lagi yang kedua nih, kalau kalian punya sampah yang anorganik tadi masih bisa dimanfaatkan, bawa ke sekolah untuk dijual atau ditimbang di bank sampah kita, jangan sampah emas. Oke, lihat, apakah sanitasinya kalian itu di rumah itu bagus? Apa sanitasi mulai dari ventilasi atau cairan buat aliran air? Adakah yang tersumbat atau kotor? Mudah-mudahan seperti itu. Jadi mudah-mudahan seperti itu ya. Nih ya. Jadi dukungannya dari orang tua di rumah dan juga masyarakat di sekitar sekolah atau di sekitar rumah kalian juga. Lihat. Ini tadi yang namanya dukungan masyarakat lokal. Nih nanti setelah kalian sudah melaksanakan kegiatan apa? Kegiatan apa nih? PBHLS, ada yang namanya evaluasi. Setelah hari ini tugas kalian adalah menjaga sekolah apa? Lebih bersih dan hijau, sehat masuk, itu bersih, sehat, hijau masuk. Terus penurunan sampah yang awalnya sampah berplastik-plastik di dalam tempat sampah, kalian sudah mulai bisa mengurangi. Oke, terus lagi partisipasi kalian dalam menjaga kebersihan. Oke, perhatikan.
sekolah menengah pertama atau SMP. Yang kalian lakukan kalau kalian sudah biasa melakukan gerakan PBHLS ini, kalian akan biasa menjaga lingkungan menjadi bersih. Oke. Jadi kalau kalian lihat kotoran, harus sudah mulai bisa membuangnya ke tempat sampah. Ini nanti ada evaluasinya ya. Terus lagi dilihat langkah monitoring yang pertama, nanti ibu adakan lagi kumpul seperti ini. Nanti ada setiap kelas ada koordinatornya, satu orang ketua kelasnya atau ketua untuk memimpin gerakan PBHLS. Itu nanti yang bikin laporan. Bu, di bulan pertama atau di minggu pertama, Bu, kita nemukan nih, Bu, teman sekelas yang buang sampah sembarangan. Terus yang kita lakukan edukasi berarti nggak tahu udah boleh buang sampah sembarangan, gitu kan? Berarti sudah melakukan edukasi. Kemudian di minggu kedua, Bu, teman saya yang tadi minggu pertama masih buang sampah sembarangan, ternyata minggu kedua sudah tidak melakukan hal tersebut. Dan umpamanya lagi nih, ada lagi yang masih memakai bahan plastik sekali pakai. Itu dilaporkan di awal. Bu, teman saya kemarin pakainya botol terus, Bu, botol-botol plastik. Sekarang sudah membawa tumbler gitu ya. Bisa kan? Bisa. Jadi per kelas nanti ada yang mengkoordinir ya. Kalau ada ketua kelas berarti nanti ada yang dipilih untuk menjadi ketuanya. Terus lagi kelas, selain kelas 6, kelas 5 juga sama sampai di kelas 4. Gitu ya. Aja bisa enggak? Bisa enggak? Bisa ya. Menjaga kebersihan kelas, menegur temannya yang buang sampah tidak pada tempatnya. Itu tugasnya kalian. Tugas kalian kelas berapa? 4, 5, dan 6. Oke, nanti ibu tanya tuh, Padel sudah ngerti apa belum? Nah, ini di slide terakhir. Kesimpulannya jadi gimana nih? Jadi gerakan PBLHS bukan cuma sebuah gerakan, tapi aksi nyatanya nanti kalian setelah selesai dari ruangan ini, melihat ada sampah langsung tanpa harus disuruh, langsung gerak, ya, gitu ya. Terus lagi, yang jelas sekolah kita nanti jadi lingkungan sekolah yang sehat, nyaman, mendukung prestasi akademik siswa. Kalau kalian punya lingkungan sehat, nyaman, bersih, asri, kalian belajarnya juga pasti nyaman. Kalau belajarnya nyaman, berarti ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru akan lebih masuk ke, ya, masuk langsung, bisa diserap gitu ya, bisa langsung dilakukan. Seperti itu. Oke, nanti nih, mulai nih, ajakan aksi nyatanya. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri. Sekolahnya sehat, generasi kuat, lingkungan sehat, dan pendidikan menjadi berkualitas. Jadi ada yel-yelnya. Yel-yelnya khusus untuk gerak apa tadi ini? Generasi apa? Generasi S. Apa S? Senam. Generasi S. Generasi senam. Siswa energi kelas 4, 5, dan 6. Jadi yel-yelnya generasi S, sekolah sehat, generasi kuat, lingkungan sehat, pendidikan berkualitas. Hafal nggak? Coba sambil dilihat. Kalau ibu bilang generasi S, sekolah sehat, generasi kuat, lingkungan sehat. Coba ulangi. 1, 2, 3. Generasi S.
Yes, oke. Itu nanti dihafalkan. Jadi kalau nanti kalau di upacara atau kita pas lagi bertemu bersama, ibu nanti tinggal bilang generasi S. Kalian kelas 4 langsung teriak sekolah sehat, generasi kuat, lingkungan sehat, pendidikan. Oke, gitu ya. Nanti dicatat. Oke. Nah, ada yang mau ditanya dulu sebelum ibu yang bertanya? Berarti gantian ibu yang bertanya. Oke. Tadi kita punya ada 3 program. Yang pertama program apa aja? Ayo. Kita punya tadi program. Berarti hafal semua dong. Contoh anak yang smart gitu ya, kelihatan pada saat dia melakukan apapun, kegiatan apapun, dia selalu mencatat. Jadi kalau pada lupa langsung bisa ditinggal seperti itu. Ini ya, udah ibu tanya ya. Kita masuk di apa tadi namanya, generasi apa? Yang bisa jawab angkat tangan maju ke depan. Apa itu singkatan senam? Maju ke depan. Apa itu singkatan senam? Apa senam? Ya, apa senam? Senam teriak. Siswa apa senam? Hadap sini. Siswa energik kelas 4, 5, dan 6. Ini belinya di Jakarta nih. Terus lagi, ini nih ibu tutup nih. Ada yang bisa hafal? Program utama kita nanti ada 3 nih. Program kita nanti ada 3 nih. Apa aja? Ayo, angkat tangan maju ke depan. Angkat tangan maju ke depan. Pengelolaan sampah, penghijauan sekolah, pola hidup sehat. Mau pilih yang mana? Ibu kelihatan. Ini ada banyak nih. Nah. Pilih. Oh salah. Sampai lupa ibu. Rizky terusan ibu sebut. Sorry. Oke, lagi lihat contoh praktik baik untuk bank sampah. Contoh praktik baik tadi untuk bank sampah. Apa yang bisa kita lakukan untuk praktik baiknya bank sampah? Apa? Maju ke depan. Praktik baiknya bank sampah. Bisa apa aja kalian di bank sampah? Maju ke depan. Maju ke depan, jawab. Maju ke depan. Ayo, berani menjawab. Maju ke depan. Ayo, praktik baiknya. Ayo maju ke depan. Bank sampah, apa yang dilakukan? Ayo, di bank sampah ya. Yang dilakukan di bank sampah apa aja?
Belajar berani tampil. Ayo, mana? Mau maju? Ayo maju. Ayo. Maju, ayo maju. Ya maju. Coba dulu, salah nggak apa-apa. Coba dulu. Pelatih backnya bang sampah. Apa? Ayo maju. Ayo maju. Ya maju, maju nggak apa-apa. Coba sini. Apa pelatih backnya? Menjual sampah yang bisa daur ulang. Benar apa tidak? Benar. Apa lagi? Menarik sampah seperti plastik. Dibuat kayak gini. Di daun. Ya, di daun. Pengolahan sampah. Diapakan sampahnya? Didaur ulang. Dibuat apa? Yang pernah kita buat itu loh. Yang cair itu kan. Lagi tadi Bu Mira, tadi sudah ditimbang. Terus lagi di daun terus dijadikan pupuk cair. Jadi banyak ya pengelolaan dari bank sampah ya. Selain daur ulang, jadikan pupuk, sisa-sisa makanan juga sama. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman yang maju. Silakan di pilih ini, buat ada lagi nih, ada lagi nih. Mau pilih yang mana? Oke. Jadi itu ya. Nih, tadi sudah. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Apa tugas kalian nanti setelah selesai pelatihan ini? Ya, maju. Apa tugas kalian nanti setelah pelatihan ini? Apa tugas kalian? Sini, sini, ayo maju. Ayo berani maju, langsung maju sini. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Berdua bisa gantian. Setelah pelatihan ini apa yang akan kalian lakukan? Buang sampah pada tempatnya. Benar apa salah? Melihat sampah, terus dilihat, dibuang di tong sampah. Ya, benar apa salah? Benar. Terus apa lagi? Tugas kalian nanti setelah pelatihan ini Tidak membuang sampah sembarangan. tidak membawa sampah sembarangan. Benar apa salah? Benar. Terus sahabat sini, sahabat yang belum nih. Sahabat-sahabat. Tugas kalian setelah pelatihan ini. Setelah ini apa yang kamu lakukan setelah ini? Membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah di tempatnya. Oke, tepuk tangan dulu dong yang berani maju. Yang sudah jawab coba diambil. Satu lagi, Bu. Nah, nanti pertanyaan lagi langsung Oh, maju. nanti ya. Oke, pertanyaan nanti Anda langsung maju. Nah, jadi nanti tugas kalian yang pertama apa? Dua ya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kalau ada sampah di tempat, nah kalau ada sampah di jalanan, diambil, dibuang di tempat sampah. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, mengurangi penggunaan sampah sekali pakai atau plastik sekali pakai. Ada yang mau bertanya? Sekarang yang mau bertanya maju ke depan. Mau bertanya? Mau tanya Bu? Apa yang mau ditanya? Ayo bertanya. Bertanya lebih mudah daripada ditanya. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Ayo. Coba sini. Ayo sini. Belajar. Ayo maju sudah, maju sudah, maju. Berani, belajar Maju sudah. tampil. Mengapa kita harus menjaga Iya. Lingkungan. kualitas sekolah? Mengapa kita harus menjaga kualitas sekolah?
Ayo sini. Kenapa harus jaga kualitas sekolah? Tetap sehat. Sekolah tetap sehat. Benar apa tidak? Benar, semua jawaban yang saya berikan benar. Kualitas sekolah kenapa harus ditingkatkan? Kalau tidak ditingkatkan, kenapa? Pertama boleh belajarnya tidak nyaman, gitu kan? Jadi kalian sebagai generasi S tadi wajib meningkatkan kualitas sekolah melalui salah satunya dengan gerakan PBLHS. Oke, nanti ibu ambilkan lagi di atas, masih banyak. Oh, ambil sudah. Yang buat pertanyaan enggak, Bu? Tadi belum ya? Meski belum. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Pak. Kayaknya ini aja yang tanya, yang lainnya udah berani. Apakah setelah lulus kalian begini lagi? Apakah setelah lulus begini lagi? Sampai mau jawab, ayo sampai mau jawab. Ya, itu belum tuh ya, kelas 4, ayo kelas 4. Ayo. Siapa yang jawab, Kak? Ayo. Gadis nanti setelah SD masih mau bersih-bersih enggak? Ya. Kenapa mesti bersih-bersih? Bersih. Supaya apa ya? Supaya bersih. Bersih. Supaya bersih. Benar apa salah? Benar, semua jawabannya benar. Tepuk tangan dulu buat gadis. Ayo, baik dia loh. Oh, masa sama gadis. Nanti diambilkan tuh. Masih ada di atas banyak. Coba Bu Pocio diambilkan itu gantungan-gantungan kuncinya banyak ya Bu punya. Terus, kenapa? Tadi pertanyaannya mana tadi yang bertanya? Mana dia bertanya? Tadi yang bertanya tadi siapa? Mana Nika sini? Ini benar, ini pertanyaannya bagus banget nih ya. Apakah nanti setelah dia lulus dari sekolah masih melakukan gerakan PBLHS? Masih dan wajib ini terus dilakukan. Supaya apa? Lingkungan bersih. Jadi Indonesia menjadi lebih bersih dan hijau, tadi benar. Jadi kalau masalah lingkungan tidak ada pertanyaan yang jawabannya salah, semua jawabannya benar. Berarti mudah kan? Mudah gak sih? Mudah gak sih jaga lingkungan? Mudah. Oke, sekarang duduk dulu. Nanti kalau sudah datang, ibu panggil lagi ke depan. Nah, oke, gadis nanti ibu kasih gadis ya. Duduk dulu, Dis. Apa mau tetap di sini? Kenapa? Ini dia mau tanya sini, mau tanya. Kenapa sampah di dalam ular? Nah, Kenapa sampai udah jawabannya? ayo jawab. Apa? Selain Andika, siapa lagi yang Yang belum, yang belum, yang belum. Yang belum, ayo. Belum kamu. Belum, Regina. Belum. Belum, belum. Sudah belum? Belum. Sudah belum? Regina belum. Kenapa sampah harus didaur ulang? Karena untuk mengurangi sampah. Iya Karena loh. untuk mengurangi sampah. Terus ini Coba cara. Jara, apa lagi Jara? Untuk mengurangi sampah plastik. Untuk mengurangi sampah plastik. Apa lagi? Ya? Ya? Siapa yang belum menjawab? Coba. Yang belum, ayo. Yang belum berani jawab. Tadi gadis nih. Kiri nih. Duduk dulu, ayo duduk dulu. Nih. Mana Oh, tadi? banyak. Yang mana? Oh, ada gadis mau yang mana?
Hadiah belum? Andika? Andika boleh yang laki-laki, mana yang laki-laki? Oh, yang laki-laki. Rizky. Sabar, maka sabar. Ya, yang berani maju itu yang berarti dia punya kemampuan. Oke, kamu juga nih tadi belum. Tinggal pilih. Ya, ada pertanyaan yang ini sudah hafal belum? Ada yang sudah hafal belum? Ada yang sudah hafal belum? Kalau sudah hafal nanti keluar uang merahnya ibu. Ada yang sudah hafal belum? Mau ibu tutup sudah pertanyaannya? Ada. Oke, jadi yang harus kalian lakukan pertama apa? Pertama apa nanti? Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau ada sampah langsung dibuang ke tempat sampah. Menggunakan sampah plastik sekali pakai. Ketiga, setelah ini nanti tanamannya untuk yang ditanam apa? Tanaman herbal setiap kelas. Nah, nanti setelah ini berarti juga kalian menjadi kader-kader sekolah atau kader Adiwiyata. Jadi kader Adiwiyata setelah ini berarti kalian harus bisa memberikan contoh kepada adik kelasnya, gitu ya? Oke? Sudah? Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.